anak posko tidak diingatkan. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir? Sepertinya tidak ada karena kelihatan mengajar hebat semua, bagus, rajin-rajin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran biologi pagi ini, Ibu minta Petrus berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Peter yang ganteng. Wow. Terima kasih Ibu. Oke. Nah, hari ini dalam pembelajaran kita hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan CRT atau ada yang tahu itu apa? CRT? Tidak tahu. CRT itu artinya culturally responsive teaching. Berarti dalam pembelajaran dengan pendekatan CRT itu kalian diwajibkan untuk bekerja sama dalam kelompok tanpa membedakan budaya atau latar belakang kalian. Jadi bukan kelompok tidak berdasarkan saya dari Timur jadi saya mau satu kelompok dari orang Timur, atau saya dari Rote atau saya dari Flora jadi saya hanya satu kelompok, tapi harus bergaul. Terlihat kok? Oke, lihat Ibu. Sebelum kita memulai memasuki pembelajaran, Ibu membuat kesepakatan kelas. Sepakat tidak? Kelas yang ada. Bisa baca? Bisa Ibu. Perjanjian dulu kalau ada yang melanggar kesepakatan kelas, ini bukan Ibu sendiri, tapi kita semua menyepakati aturan-aturan yang ada. Jadi kalau ada yang melanggar harus diberi sanksi. Sanksinya apa? Push up Ibu. Menyanyi. Kerja soal. Kalau Irfan kerja soal, Fitri push up, Mimi menyanyi. Ya. Oke, baik. Sudah baca kesepakatan kelas dong? Nah, profil pelajar Pancasila yang ditekankan dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah yang Ibu buat. Oke, profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bergotong royong. Yang ketiga bernalar kritis dan yang keempat mandiri. Pertanyaan pemantik untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sudah berapa banyak air yang kalian minum hari ini? 11, 12, 13. Terus dari mana air yang kalian minum itu berasal? Dari kias Ibu kita Dari dari mata Iya, air itu berasal dari mana? Mata air itu sendiri. Sumber air. Gunung Mutis Ibu. Gunung Mutis, oh iya. Terus yang berikut, mengapa air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencuci, mandi, minum, masak itu tidak pernah habis karena mata air. Apa yang menyebabkan air di mata air itu tidak pernah habis? karena Karena ada apa? air hujan. Karena ada air hujan. Nah, air hujan itu berasal dari Dari laut. Tuhan Yesus. dari Tuhan Yesus. Oke, Ibu. Air yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu tidak pernah habis karena yang menyebabkannya adalah terjadinya siklus atau daur air. Namanya siklus, kalian tahu namanya siklus berarti tidak pernah putus. Jadi dia Dia lambat. berputar terus sehingga air yang kita pakai itu tidak pernah habis. Wow. Itu adalah siklus. Mari kita belajar tentang daur biokimia, khususnya daur air. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi proses terjadinya daur air. Yang kedua, kalian mampu menganalisis peran cagar alam Mutis dalam menyimpan air tanah. Ada yang sudah pernah ke Mutis? Sudah Ibu? Belum. Mutis itu di mana? Di laut. Di Mutis Ibu. Di Mutis. Ibu. MU ada. MU, oke. Pemahaman bermakna untuk pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat memahami dan menyadari bahwa semua komponen ekosistem saling berhubungan dan menciptakan
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Dodi yang baca. Peserta didik dapat memahami dan menyadari sistem ekologi akan membuat kita lebih bijak dalam menjaga alam sekitar yang akan berdampak pada kestabilan ekosistem yang kita tempati. Ya, berarti dalam kehidupan ini kita punya kewajiban tidak hanya sebagai kita tinggal di sini, oh kita tinggal di sini jadi sudah terserah kita mau bikin apa, tapi kita punya kewajiban untuk menjaga tempat di mana kita tinggal sehingga apapun yang terjadi di lingkungan atau di dunia kita tinggal ini tidak rusak atau terputus. Karena kalau salah satu komponennya rusak berarti sistem atau siklus yang terjadi akan terganggu. Ini ada video. Perhatikan video ini. Nah, itu dia panennya melingkar sehingga terjadi siklus yang tidak pernah terputus. Oke. Perhatikan yang tadi itu video apa? Ada yang tahu? Hujan. Air hujan. Nah, ini adalah gambar cagar alamutis. Nah, di dalam daur air itu tumbuhan punya peranan penting di dalam daur air. Sebenarnya tadi di video sebelumnya itu ada gambar tanaman. Terus tanaman di bawahnya kayak air laut atau air danau. Nah, tanaman ini punya peranan penting. Nah, kalau tanaman cuma satu, dia tidak bisa berperan banyak. Tapi kalau tanaman yang lain seperti di dalam hutan atau di daerah cagar alamutis ini, maka daur air atau siklus air itu akan semakin bagus siklusnya, sehingga air yang dihasilkan itu bisa semakin banyak. Nah, hari ini Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD. LKPD-nya Ibu sudah bagikan ke grup. Sudah masuk? Sudah ada. Ya, baik. LKPD-nya ada di situ. Terus di dalam LKPD itu ada gambar. Tadi kan kalian yang menyaksikan video saja. Video siklus air itu ada gambarnya siklus air, tapi tidak ada keterangan panahnya, itu tidak ada keterangan apa yang terjadi. Jadi tugas kalian mengisi yang bagian kosong itu, terus menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Kelompok yang Ibu bagi ada 3 kelompok. Sepertinya cukup 2 saja. Yang pertama kelompok dari Nike, Diana, Dian, Sinta, Irfan dengan Dodi. Yang kelompok berikut Mini, Nike, Fitri dengan Putri. Silakan duduk dalam kelompok masing-masing dan mengerjakan LKPD-nya. Ya, Ibu. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan. Maksudnya berapa lama itu?
penguapan proses penguapan air pada tumbuhan itu disebut transpirasi. Kemudian proses penguapan air laut yang sudah terkumpul menjadi membentuk awan itu disebut kondensasi. Kemudian di bawah angin menuju ke puncak gunung dan terjadi turunnya hujan itu disebut dengan presipitasi. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Nike. Untuk yang pertanyaan yang berikut dari kelompoknya Dodi, silakan. Dua itu yang nomor satu itu yang pertanyaannya manfaat air bagi tumbuhan dan hewan. Terus yang berikut, karena kita membahas tentang cagar alam mutis, sehingga ada pertanyaan manfaat cagar alam mutis dalam daur air ini. Itu ada pertanyaan nomor 2, silakan dijawab. Baik, saya mewakili kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 1, manfaat air bagi hewan dan tumbuhan. Manfaat air bagi hewan itu untuk tempat hidup, membersihkan tubuh dan minum. Sedangkan manfaat air bagi tumbuhan itu untuk bahan dasar fotosintesis, pelarusan hara yang dibutuhkan dan sebagai tempat hidup. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 2 itu terkait dengan peran tumbuhan dalam daur air. Yang pertama, mengurangi jumlah air hujan sampai ke permukaan tanah oleh proses intersepsi hutan. Yang kedua, menunda waktu sampainya air hujan ke permukaan tanah. Yang berikutnya, yang ketiga, meningkatkan tahanan permukaan tanah melalui adanya tumbuhan rawa dan seresa di lantai hutan. Yang keempat dan yang terakhir itu meningkatkan proses infiltrasi melalui sistem perakaran vegetasi hutan. Terima kasih Sinta telah mewakili kelompoknya untuk menjawab pertanyaan. Nah, dari pertanyaan dari jawaban yang Sinta sudah paparkan itu ada beberapa manfaat cagar alam mutis atau hutan dalam proses daur air. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa saja manfaat dari cagar alam mutis dalam daur air untuk menjaga air tanah itu tidak cepat habis. Nah, hutan itu biasanya dia punya fungsi untuk mengumpulkan air tanah di bagian, sehingga ketika hujan turun itu air tidak langsung mengalir ke danau atau ke air laut. Nah, biasanya kan pemerintah melarang kita untuk jangan mau menebang pohon secara sembarangan, karena hutan itu punya manfaat selain menghasilkan oksigen untuk kita bernapas, dia juga menjaga air hujan yang ketersediaan air yang ketika hujan turun dia tidak langsung mengalir ke laut atau ke danau, dia mengumpulkan di dalam tanah, ditahan melalui akar-akarnya. Sudah paham? Berarti apa saja manfaat dari cagar alam mutis atau hutan dalam daur air ini? Salah satu Ibu. Iya, Sinta yang pertama. Yang pertama itu mengurangi jumlah air hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Alasannya itu karena di cagar alam mutis tadi kan juga sudah foto itu banyak pohon-pohon Bapak Ibu. Nah, di situ air hujan tersebut bisa ditangkap oleh pohon-pohon itu sehingga mengurangi jumlah air hujan yang jatuh ke tanah sehingga nanti tidak terjadi erosi ataupun pengikisan pada permukaan tanah. Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk Sinta dulu. Yang berikut mungkin Fitri mau jawab. Nike, Bu. Tidak bisa mengerti. Saya Bu. Iya, Dodi. Baik, kemudian cagar alam mutis itu kan di situ ada hutan ya, Bu. Iya. Jadi ketika air hujan turun itu tidak serta-merta ke laut, tetapi dia tertampung di dalam tanah yang itu yang akan menjadikan ketersediaan air untuk kehidupan manusia. Tepuk tangan dulu. Berarti kita punya tugas untuk kalau ada yang sering ke mutis atau sering jalan-jalan, kita punya tugas untuk tidak boleh merusak alam. Terkhususnya kalau kita ke mutis kita harus menjaga jangan menebang pohon sembarangan atau jangan membakar hutan, karena hutan itu punya manfaat yang sangat penting. Oke, sebelum itu kan tadi kan kita sudah bahas cagar alam. Nah, untuk daur airnya, apa yang ada yang paham bagaimana proses terjadinya daur air? Sudah paham? Berarti yang pertama, kalau seandainya di sini adalah air laut, apa yang terjadi pada air laut ini? Kalau kita
evaluasi. Laut menguap. Evaporasi. Evaporasi yaitu Membentuk awan. air menguap membentuk awan. Terus kalau di sini tanaman Tumbuhan berarti Transpirasi. transpirasi Juga membentuk awan. membentuk awan. Setelah awannya air yang terbentuk di awan itu sudah semakin banyak terjadi kondensasi. Kondensasi. Nah, kondensasi ini awan yang sudah menampung banyak sekali air yang menguap dari laut dan tanaman akan dibawa oleh angin ke puncak gunung. Nah, ketika awannya sudah sangat banyak, hujan turun disebut presipitasi. Nah, hujan yang turun itu dia akan sampai ke bumi, diserap oleh tanah dan ada sebagian yang mengalir ke laut. Sehingga terjadilah yang namanya siklus air. Oke, berarti semua sudah. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin melakukan tes. Ada cuma 10 nomor, semuanya pilihan ganda. Ibu melalui quizzes. Sudah ada linknya di situ. Ada. Ibu. Oke, silakan kerjakan. 5 menit ya. Bisa? Bisa. Oke, supaya lebih cepat kalau Ibu bagi lagi kalian sebentar nyontek lagi sebentar tanya-tanya dan dipakai quiz supaya lebih cepat memudahkan Ibu dalam memeriksanya. Oke, silakan bekerja. Iya, 10 nomor. Susah? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah selesai? Kalau ada yang sudah silakan klik kirimkan, nanti akan Ibu periksa. Minggu depan akan Ibu bagikan hasilnya. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke daur yang berikut. Daur apa? Tadi Ibu bilang daur biokimia itu ada 5. Yang pertama daur air, yang kedua daur nitrogen. Terus yang berikut nanti akan kita pelajari daur karbon, daur sulfur dan daur ya. Sudah? Tapi harus mempersiapkan diri toh? Iya, nanti setelah belajar kalian harus belajar karena setelah pembelajaran daur biokimia selesai, Ibu akan melakukan tes lagi untuk melihat kalian mengerti tidak apa yang sudah Ibu jelaskan. Siap? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin Fitri pimpin kita dalam doa untuk pembelajaran. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih Fitri untuk sudah pimpin kita dalam doa. Terima kasih anak-anak untuk partisipasi kalian. Hari ini kalian semua hebat, kalian semua pintar. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Datang. Tutup.